kita tes dulu uang yang baru datang. Salam pramuka dulu coba. Salam pramuka. Enggak kata uangnya. Nonton deh dari mana deh? Kalian nunggu gerobak, sekarang nonton juga rupa. Kan nanti mau bisa nunggu gerobak. Oh iya. Kamu mau bukannya beli baju deh tadi? Tidak deh, kan 2 somai depan CCTV kami dulu. Oh iya. Asalnya tuh. Masih ada ya jama ini ya. Memang kakak tuh luar biasa nih, kita kedatangan tamu-tamu spesial kan, ada Kak Amri, Kak Edward, ada Kak Mukti. Nah ini Dude Herlino apa kabar? Masih giveaway dah? Baru kan. Oh baru. Oh iya. Oke, luar biasa Cek. Salam Cek. Salam pramuka Cek. Iya, kita di sini harus pramuka Cek. Iya benar. Nah kita Kak Fian kita kan Bener. Nah, belum. Salah berarti. Ayo, kakak ini terkejut. Tadi dan Kak mau kita serius galau tiba ini masa tiba ini ya. Serius deh. Ya, coba serius dulu Kak. Oke. Nah. Dian pengen tahu nih Kak, lanjut lagi kita nak ngobrol. Dian pengen tahu kira-kira visi dan misi dari Gerakan Pramuka sendiri itu apa, boleh? Mungkin Kak Mukti? Ya. Ya, misi Gerakan Pramuka khususnya di Sumatera Selatan menjadikan Gerakan Pramuka pilihan kaum muda Sumatera Selatan. Nah, sebab itu makanya terus kita dorong agar para pembina melakukan inovasi-inovasi sehingga adik-adik, anak-anak muda tertarik dengan kegiatan-kegiatan pramuka. Karena di masyarakat perkembangan yang ada ini, ketika para pembina tidak melakukan inovasi, maka apa yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka dianggap jadul. Nah, sebab itu harus ada inovasi. Pramuka ya. Sekarang anti jadul. Anti jadul. Ya, Berarti milenial lah. milenial. Nah, itu. Bukan kolonial ya. Bukan kolonial, Belanda berarti. Jangan. Kalau mau kocak kolonial kalian tidak cocok. Aku nangkep Belanda lah. Ada Belandonya tapi masih. Masih Belanda. Nah, jadi itu kegiatan-kegiatan juga menari adik-adik melakukan perkembangan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Video-video mereka ini, ya adik-adik penegak ini terus mengikuti perkembangan. Begitu juga yang selama ini tidak dilakukan. Dulu kan ada jota, break itu. Yang berapa kilo-kilo, sekarang belum lahir belum lahir itu, kosain ya, kosain. Nah, Dia main hati ya. Aku dulu gimbut banyu Pak. Intercom. Nah, sekarang ditambah dengan jambore internet. Nah, itu baik itu nasional maupun internasional sehingga mereka berkomunikasi juga dengan teman-temannya di luar negeri. Oke, luar biasa. Pak, kalau ngomong tentang perkembangan Pak, kalau menurut Bapak kakak dong. perkembangan untuk pramuka nih cak mana sekarang, terutama yang di Sumsel. Mungkin dari Kak Mukti? Ya, jadi kan secara nasional juga itu kan naik turun grafiknya itu. Nah, ini terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ekstrimnya perhatian pemerintah bagaimana? Nah, alhamdulillah bahwa sejak Pak Harto ya terus berganti presiden sampai sekarang, pramuka itu tambah kokoh. Nah, tambah kuat. Nah, contohnya itulah telah diterbitkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Berarti ada badan hukumnya Pak kalau untuk pramuka ini? Iya. Iya kan? Iya, Pak. Dan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010, maka pemerintah itu secara tidak langsung boleh menganggarkan hibah untuk pramuka itu setiap tahun. Setiap tahun. Seperti PKK, seperti PMI. Itu undang-undang mengatakan itu. Nah, khusus di Sumatera Selatan bahwa saya kebetulan dari 2014 ya menjadi Kakwarda ini, bahwa perkembangannya itu terus meningkat grafiknya itu ya. Kalau di awal-awal saya dulu mungkin anggaran itu sekitar 1 sampai 1,5 miliar. Ya. Kemudian naik tahun berikutnya itu sampai 5 miliar dan sekarang itu hampir tambah rutin ya 14 sampai 16 miliar lebih ya. Itu di Sumsel aja atau di nasional Pak? Sumsel aja. Duit galau tuh. Duit galau Kak? Ya, duit galau. Duit itu Kak. Pajak makamnya alhamdulillah. Dari saat itu ya, ini artinya meningkat grafiknya khusus Sumatera Selatan. Akan tetapi ya, kita kalau bicara pramuka di Sumatera Selatan tidak hanya di
kuartir daerah. Benar. Kita lihat 17 kabupaten Benar. kota. Nah, Akar-akarnya. 17 kabupaten kota ini kriterianya ada yang sudah maksimal, ya, ada yang sedang, tapi ada yang masih perlu didorong, dimotivasi. Nah, sebab itu melalui kesempatan ini mungkin kami menyarankan bahwa para bupati, wali kota Sumatera Selatan yakinlah bahwa membantu pramuka ini pada hakikatnya adalah membantu anak cucu kita, Benar, Pak. membimbing karakter anak cucu kita. Jadi tidak ada ruginya. Benar, Pak. Dan pesan Pak Gubernur bahwa getarkan lagi pramuka di Sumatera Selatan. Dan ini dibuktikan. Benar, Pak. 2 tahun kepemimpinan Pak Demi. Gubernur sekarang, bahwa anggarannya itu berlipat-lipat dari tahun sebelumnya. Saya kira itu ya. Nah. Ya. Terasa kan di sini Kak. Terasa Kakak tadi kan di situ Ilmu cuma banget pacanya. ini. Nah, itu lah. Ini. Dan kita juga pengen tahu nih Kak, kayak tugas, tanggung jawab atau peran dari anggota Kuarda itu sendiri seperti apa, dan mungkin juga boleh di-sharing sejauh ini ada kendala apa gitu selama menjalani. Ya, Boleh. Ya, jadi Kakak Edgar. aku nih yang ringan-ringan baik, kira-kira baik. Jadi sebenarnya salah satu handicap tahu ya, handicap tuh satu kesulitan, Iya, Pak. kesulitan dalam setiap gerakan yang sudah established, yang sudah berdiri lama itu adalah kadang-kadang kita bicaranya ada kejenuhan, kemudian ada sudah nganggap biasa. Nah, inilah tantangan daripada pengurus untuk memberikan warna baru. Warna baru. Ya, istilahnya pramuka milenial Benar, atau apapun benar bentuknya. Tujuannya supaya adik-adik yang dulunya tidak melihat pramuka ini sebagai satu gerakan yang positif atau gerakan yang bermanfaat, mereka kemudian melihat lagi. Nah, ini kan memang kondisinya sekarang ini kita di full speed, artinya dukungan pemerintah juga oke, kawan-kawan juga di kepengurusan kakak-kakak ini juga semangatnya luar biasa. Nah, jadi ini memang sebenarnya satu kombinasi yang memang sudah selayaknya harus ada, dan itu pun sebenarnya kita kepengen diikuti juga oleh kawan-kawan di kabupaten kota yang ada di bawah Kuarda kita ini, supaya memang kaget ini diciptakan satu bentuk simbiosis mutualisme bagi kita dan adik-adik yang sekarang sudah ada, sehingga mereka juga lebih tertarik lagi. Benar. Cak tadi Momo kan laju malam ini laju nak masuk pramuka dia. Dia lagi beli, Iya. langsung baju dia. Iya lah Kalau pesan. jual kaki pasti ukuran Yo dia. itu kan. Iya. Jadi yang pecah-pecah beliau itu ya Cak Bobo ya, yang selama ini nganggap pramuka cuma nak pakai baik atau apa, tapi ternyata ini banyak manfaat Iya, soalnya kira-kira mau juga macam selain itu. bisa pramuka bisa bawa barang juga ya. Bisa, kan? bisa. Barang, Iya. bisa juga mulai besok itu kan. Iya. Itu kan keras emang di Momo tuh. Iya. Caknya apa nama hikmah kehidupan ada di Momo baca Iya, ya. iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baju berkah Kak. Nah, itu mungkin yang juga yang juga kita tahu bersama di tingkat daerah ini kan ada 2 struktur, itu ada Mabida. Mabida itu diketuai oleh gubernur, anggotanya adalah kepala OPD. Nah, sementara tugas dari Mabida itu memberikan dukungan moral, material, finansial, sehingga gerakan pramuka itu bisa menyelenggarakan pendidikan. Nah, sedangkan kuartir daerah ini terdiri dari pimpinan dan para andalan. Nah, andalan itu adalah orang yang diandalkan yang memiliki kemampuan spesifik, yang sudah mengikuti kursus-kursus sehingga diandalkan sesuai dengan bidangnya. Nah, mereka inilah yang melaksanakan secara operasional di berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh kuartir daerah. Oke, Pak, luar biasa. Iya. Mantap, mantap. Nah, Melo pramuka juga. Melo deh, besok akan beli sepatu. Oh, bajunya ada. Baju dulu udah beli. sih. Cek pinjam baju, Cek. Oh, yo. Ayo. Kalau sekarang kan bertanya tentang hari kemerdekaan Nah, sama ulang bener. tahun dari pramuka. Iya. Ini kan berdekatan kan? Itu kalau untuk sebenarnya ada kolerasinya enggak Pak kalau untuk itu, Pak? pasti. Oh, pasti ada, Pak. Pasti ada korelasi. Mungkin udah bisa jawab dari Kak Erwan atau Ya. Kak Ridwan ngomong apa relasi Ridwan? Ridwan. Kalau aku ini cuma pembina. Pak Iwan sering ketemu Pak. Iya, iya, iya. PAB kan?
Nggak sering ketemu. Jadi kan tadi aku ngomong ke bahwa pramuka ini kan adalah modal sosial ya, social capital ya, yang Oke. tujuannya untuk kemudian bahwa ketika ada Indonesia, ada salah satu mungkin tidak bisa dilepaskan juga dari bagaimana kita ketika pramuka tadi disebutkan oleh Kak Mukti sejarahnya yang penuh ya dari awal sebelum Indonesia ado sampai kemudian digagas oleh orang-orang yang punya prinsip yang idealis, yang filosofisnya adalah membentuk karakter. Dan dari konteks inilah kemudian timbul perkembangan semakin berani pergerakan itu untuk menampilkan identitas Indonesia ya pada waktu itu, dan sampai kemudian ada Sumpah Pemuda. Ini kan bagian dari itu sebenarnya. Dan dengan korelasi yang demikian ini memang ketika tanggal 14, tanggal 17 itu memang tidak bisa dipisahkan, dan sepertinya sudah menjadi kayak semacam satu anugerah lah bahwa kegiatan gerakan pramuka dan 17 Agustus Indonesia ya kemerdekaan kita ini berada dalam satu bulan yang sama. Berarti betul-betul memang tidak bisa dipisah. Benar. Gitu. Ya, prestis tertentu. Makanya ini ada merah putih, ya kan? Ada Memang sebagai harus identitas. Merah tuh darah gitu kak? Bener deh, putih itu tulang deh. Nah, bener. Bukan mancing. Kan iya itu benar kak. Tadi kan kami sebelum sudah iya. Kan nanya-nanya gitu. Iya. Nah terakhir di segmen ini aku pengen nanya sama Kak Ridwan. Oh, Wah, Nanya gitu apa? ya. Iya. Kan sebagai pembina. Nah tugasnya tuh kayak apa sih? Terus tanggung jawabnya kayak mana? Wah, benar. Ini Keren. tadi ngomong aku bahasa Indonesia kalau tiba di Kak Ridwan ini langsung iya Palembang begitu. Mau ke Palembang nih. Iya benar. Boleh. Kata gue beli dong. Kami ya, jangan ketawa-tawa mau. Iya, kamu beli baju lah. Gitu. Boleh Kak Jadi Ridwan. kami ini sebagai pembina ekskul Ekskul nggak? di sekolah kan, yang jelas kami juga punya tugas kak di sekolah itu, yaitu merubah karakter anak-anak itu bagaimana? Benar. Merubah karakter, yaitu tadi mungkin salah satu materi yang dia dapat kan di sekolah itu kan hanya apa ya, pelajaran-pelajaran itu, sedangkan pramuka lebih banyak lagi pelajarannya. Paskibra, pramuka ada, malah paskibra penciptanya orang pramuka. Pas Gibran, oh itu serius kan? Iya serius, penciptanya orang pramuka. Jika hanya main-main apa kan? Karena yang sering ketemunya Pak ini Pak. Saya Mana sama Rida, Pak. sampai pakai bahasa Indonesia. Saking sering ketemunya. Serius. Kita kawan aja. Kan ditambah aja. Ya, nah itu kami juga sebagai pembina pramuka di Jangan sekolah, digugu kami pikir hilang apa lagi. Di sini dosa kalau Pak ini Pak. harus sudah CNI. Iya. Oke. Jadi sebagai pembina ekskul di pramuka kami juga punya apa, tanggung jawab, yaitu tanggung jawabnya itu membuktikan pada sekolah misalnya anak-anak itu ketawa kayak dulu. Aku tuh manggut-manggut cek. Pacak juga ngomong itu masa aku tuh. Aku kan udah ketawa. Boleh lah. Jadi salah satu Kamu ngapal ya, Cak? perjuangan kami di sekolah menunjukkan bahwa anak-anak ini prestasinya kita lihat kan pada sekolah, yaitu ada lomba-lomba. Lomba pramuka itu banyak macam, seluruhnya ada kan. Semua materi sekolah ada di pramuka. Nah di situ kami tunjukkan bahwa oh keberhasilan kita sebagai pembina di sekolah itu gimana? Iya, hasil anak didik itu gimana? Gitu enggak? Baca aku bahasa Indonesia. Semangat pembina kayak itu Kak. Apa lah diam biar kamu serius ya. Tidak, kamu lagi. Oh iya. Tidak terumpak-terumpak. Tidak kada terumpak-terumpak. Serius ya, ya. Kayak ada sering diundang di Indonesia. Aku nggak ngomong sama dia. Aku tadi aja aku untunglah pacak juga bahasa Indonesia tadi. Serius ya tadi. Padahal dia kalau di sini sering bahasa Palembang sih Pak. Juragan kos, dah. Oke deh. Jadi mungkin apa? Boleh. Tugas pembina itu melaksanakan proses pendidikan kepramukaan bagi peserta didik anggota pramuka. Jadi di tangan pembina lah yang menentukan pengisian kurikulum yang bentuk SKU dan SKK tadi, ya, sehingga keberhasilan pendidikan kepramukaan itu
itu sangat ditentukan oleh pembina pramuka itu. Wah, luar biasa Cek, jasa kamu Cek. Setia. Bangga dia punya kalah kenapa Nggak kamu? musuh, kenapa? Iya, aku bangga dia punya. Ya, iya. Kalian dulu. Oke, luar biasa nih. Kita di sini dapat motivasi diri. Tapi yang penting tuh kita dalam hidup deh, jangan kita selalu mencaci dan muji. Tapi kita belajar bagaimana kita membangun negeri ini. Tetap di Sriwijaya.